adalah negara yang menakjubkan dengan keindahan alamnya. Keberagamannya sebagai martabat sesungguhnya dari Ibu Pertiwi. Jawa Timur adalah bagian dari Indonesia yang memiliki serpihan surga yang bernama Blitar. Hai, saya Keisha Karesta Amelia. Saya berasal dari Pangkalan SMM Mambaus Solihin. Saya lahir di Blitar dan mempunyai cita-cita tinggi untuk Indonesia. Saya sangat bersyukur lahir di kabupaten ini untuk tumbuh di tempat yang eksotik, dengan keindahan alam, budaya, dan masyarakatnya yang sopan. Blitar mengajarkanku arti dari perbedaan tapi tetap satu, dengan keberagaman 6 suku asli Blitar yang kental dengan budayanya masing-masing. Contoh dari keberagaman lainnya terletak pada adanya rasa saling menghormati antar 5 umat beragama. Kabupaten Blitar memiliki Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah, yaitu sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ligok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran adalah candi termegah dan terluas di Jawa Timur. Luas areanya kurang lebih 13.560 meter persegi. Candi Penataran dibangun oleh 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Kadiri, Singosari, dan Majapahit. Candi Penataran terdiri dari beberapa bangunan, di antaranya adalah Arca Dwarapala, Bali Agung, Pendopo Teras, Candi Angkatahu, Candi Naga, dan Candi Gendut. Candi Penataran dibagi menjadi 3 halaman. Halaman pertama adalah Burloka, halaman kedua Buarloka, dan yang ketiga adalah Swarloka. Ketika akan masuk pada tiap-tiap halaman, pasti terdapat patung Dwarapala sebagai penjaga pintu. Dari depan ketika masuk, ada 2 arca sebagai penjaga pintu. Dengan wajahnya yang menyeramkan, giginya bertaring keluar dan menakutkan, itulah Dwarapala. Kemudian sedikit ke utara ada Bali Agung. Bali Agung adalah tempat untuk bermusyawarah para pendeta atau pendanda. Kemudian di atasnya Bali Agung ada empat-empat. Diperkirakan dulu sebagai penumpuk tiang-tiang kayu yang digunakan sebagai atap bangunan. Kemudian ada empat-empat. Itu adalah tempat untuk beristirahat para pendeta. Empat adalah tempat untuk menyangga tiang. Mungkin dulu juga ada atapnya. Kemudian di belakangnya ada pendopo teras. Hampir sama dengan Bali Agung, namun bedanya jika pendopo teras terdapat relief cerita Sri Tanjung, Lubuk Sakti Aking, dan Sang Setiawan. Masuk halaman pertama, ada Candi Brawijaya atau Candi Angkatahun. Disebut Candi Angkatahun karena di atas pintu masuk terdapat angka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Disebut juga Candi Ganesha karena di dalamnya terdapat patung Ganesha, anak dari Dewa Siwa. Secara global, Ganesha melambangkan dewa perang dan dewa ilmu pengetahuan. Masuk halaman kedua ada Dwarapala lagi. Di belakang Candi Angkatahun ada Candi Naga. Disebut Candi Naga karena sukunya teruskan dibuat oleh naga dan disangga oleh dapat berbusana dewa dan membawa genta atau lonceng upacara. Itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka. Masuk ke halaman ketiga, halaman yang dianggap paling suci, terdapat bangunan Candi Induk yang memiliki 3 teras. Yang paling bawah ada relief cerita Ramayana atau Anoman Buta atau Anoman Isa. Di atasnya ada relief cerita Krisnayana. Kemudian yang paling atas ada naga bersayap dan singa bersayap. Kemudian turun paling belakang ada Patirtan. Patirtan adalah tempat pengambilan air suci. Sampai sekarang pun juga ada kegiatan pengambilan air suci di sana. Di Patirtan dikelilingi oleh relief cerita binatang atau fabel. Ada kura-kura yang sombong, lembu dan buaya, pemburu yang tertipu, dan lain-lain.
Saya percaya bahwa sumber utama dari bahagia adalah kemampuan bersyukur untuk hal paling sederhana dalam hidup. Saya tidak bisa menjanjikan akan memberi yang terbaik, tapi saya akan meyakinkan kamu, saya akan mencoba yang terbaik. Terima kasih Blitar untuk alammu yang memesona dan budaya yang mempesona.